Assalamualaikum. Ini ingin berbagi pengalaman setelah mendawamkan sholawat. Di sini saya bercerita bukan bermaksud ria atau gimana, tapi untuk berbagi agar banyak teman-teman juga yang mendawamkan sholawat, karena banyak keberkahan yang didapatkan. Awalnya saya mengenal sholawat itu tidak sengaja pas membuka YouTube, ada testimoni dia dengar-dengar di YouTube-nya Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz yang lain mengenai sholawat. Lalu saya mulai mendawamkan itu bulan Maret itu saya mulai mendawamkan, tapi tidak istiqomah karena memang tidak semudah dan tidak segampang yang saya pikirkan waktu itu. Maret, April, setiap saya mendengarkan testimoni dari teman-teman, mereka kan mengatakan ada yang 14.000 sholawat, 10.000 sholawat. Terus waktu itu saya berpikirnya, mungkin hanya orang-orang yang benar-benar soleh yang bisa mendawamkan sebanyak itu. Lalu karena tidak istiqomah, dan saya pun akhirnya berhenti pas bulan Mei itu. Saya udah sama sekali enggak, maksudnya ya walaupun mendawamkan tapi hanya sekali dua kali, tidak ada maksud atau tujuan khusus untuk mendawamkan gitu. Padahal saya memang sedang banyak masalah waktu itu. Lalu tiba-tiba ini kebetulan kan ada cerita, anak saya itu kan mau masuk SD negeri di sini, karena SD swasta di sini kebetulan lumayan mahal, masuknya itu bisa 7 juta yang di sekitar sini untuk bayar awalnya. Lalu kami berniat memasukkan ke SD negeri. Ternyata pas tanggal 31 Mei pas pengumumannya itu, anak saya tidak diterima di SD negeri. Ada 2 SD negeri kan waktu itu, yang pertama SD negeri berapa yang saya pilih, terus yang selanjutnya cadangan SD negeri yang satunya, tapi dua-duanya nggak diterima. Terus suami saya menyarankan saya untuk pulang ke kampung, jadi SD negerinya di kampung, karena memang pertama untuk di sini nih biaya hidup itu memang kan lumayan mahal, sekolah swasta juga mahal, sedangkan yang bekerja kan hanya suami. Ya satu lagi, saya juga melamar pekerjaan juga waktu itu dari bulan April Mei gitu ya, April ya saya melamar pekerjaan. Terus pas Mei saya telepon ke bosnya, katanya bilangnya sedang tidak menerima karyawan baru karena tidak menang tender atau gimana gitu perusahaannya, jadi sementara tidak menerima karyawan baru katanya. Ya sudah, terus pas Mei itu kan saya karena tidak istiqomah sholawat itu kan Mei berhenti total, artinya ya nggak mendawamkan khusus sholawat dengan yang ada tujuan khusus gitu, nggak, paling sekali 2 kali kayak gitu. Nah pas tiba-tiba bulan Juni kemarin sekitar tanggal 15-an ya, saya mendengarkan testimoni mbaknya yang kerja di Hong Kong ya, yang bilang 2 minggu mendawamkan sholawat, hutang 40 juta itu lunas. Dari situ saya mendengarkan benar-benar, maksudnya entah gimana ya, tiba-tiba tuh saya berpikir, dia aja yang sambil bekerja 10.000 sehari sholawat Jibril siang bisa melakoni, dengan 1.000 sholawat Nabi malam setelah tahajud bisa melakoni, kok saya yang hanya ibu rumah tangga tidak bisa menjalankan itu gitu. Karena saya pikir waktu itu kok kayaknya 10.000 15.000 berat sekali gitu kan, akhirnya saya berhenti waktu itu. Nah pas 15 Juni saya mulailah mengikuti apa yang dijalankan oleh Mbak siapa waktu itu lupa saya, Anin atau siapa gitu yang kerja di Hong Kong.
10.000 minimalnya sampai dengan 15.000 siangnya. Malamnya setelah sholat tahajud itu 1.000, kadang-kadang 2.000, tergantung bangunnya jam berapa. Alhamdulillah 4 hari setelah menjalankan itu, yang saya jalankan benar-benar, 4 hari saya ditelepon sama yang pertama nih, KIJPN pertama. 4 hari setelah itu saya ditelepon sama pihak yang waktu itu saya melamar, yang bosnya bilang nggak terima karyawan baru karena tendernya nggak menang gitu perusahaannya. Dia telepon katanya besok saya harus datang interview katanya gitu kan. Udah, memang sih baru hanya interview, tapi sesuai informasi yang didapat oleh yang memasukkan saya, biasanya kalau nggak diterima itu sama sekali nggak dipanggil. Karena pada saat interview juga bosnya bilang siapkan kelengkapan surat-suratnya seperti surat kesehatan dari dokter dan SKCK gitu kan. Ya udah, terus saya alhamdulillah sembah sujud syukur gitu ya, saya ya insya Allah lebih akan bekerja gitu kan, berarti akan mendapatkan penghasilan. Cuman permasalahannya suami saya jadi nggak mengizinkannya karena anak saya SD-nya di mana kan gitu ya. Jadi karena kan suami menyuruhnya saya SD-nya di kampung kan, negeri gitu kan. Ya udah, saya bingung tuh kerja apa ke kampung gitu ya. Ya udah, tapi tetap saya jalanin ngurus SKCK gitu. Dan sedang saya lagi ada di Polres pagi-pagi kemarin hari ini, pas hari Jumatnya saya Senin saya ke Polres itu hari Senin. Saya itu ditelepon pagi-pagi dari pihak sekolah SD negeri yang saya daftar anak saya waktu itu. Subhanallah, ya Allah, saya tuh sampai gemeter, sampai mau nangis. Katanya anak saya diterima menyusul. Katanya besok suruh datang ke sekolahan melengkapi berkas-berkas ulang gitu. Karena ya udah, alhamdulillah saya seneng sekali. Jadi pas besoknya atau hari ini tadi pagi saya ke sekolahan, saya ngurus berkas-berkasnya. Katanya selamat ibu, diterima anaknya sekolah di sini karena kebetulan ada anak yang tiba-tiba pulang kampung, neneknya meninggal dunia atau gimana, akhirnya sekeluarga pindah ke kampung gitu. Ya Allah, subhanallah, anak saya diterima di SD negeri itu. Mana SD-nya negeri itu tuh SD negeri terakreditasi A, lalu nomor 2 terbaik dari seluruh SD negeri di sini. Itu dari 21 SD negeri dia nomor 2 terbaik. Alhamdulillah, sembah sujud syukur. Jadi permasalahan saya itu, jadi yang pertama masalah anak saya sekolah udah jelas, yang terpenting itu anak saya sudah jelas sekolah di sini, otomatis saya juga bisa bekerja di sini. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi ini saya terima kasih sekali dengan Pak Ustadz yang telah mengenalkan saya dengan sholawat. Lalu juga saya juga terima kasih dengan teman-teman yang sudah memberikan testimoninya, yang membuat saya itu bersemangat untuk bersolat kembali hingga hari ini. Insya Allah saya akan istiqomah untuk menjalankan sholawat karena banyak keberkahan yang didapatkan dari sholawat ini. Subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.